Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan saya Aisyul Fafifa, mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya, prodi Tasawuf dan Psikoterapi semester 4. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang taubat sebagai sufi healing. Oke. Mengapa kita akan membahas ini? Jadi, manusia itu yang berfitrah suci pun seperti ulama, kiai, itu tidak luput dari dosa. Al-Quran menegaskan bahwa taubat adalah jalan pembebasan dan jalan kembali dari pembebasan dan jalan kembali kepada Allah. Di era modern ini, di mana era krisis jiwa seperti kecemasan, depresi, kehilangan makna hidup itu sering terjadi. Sementara pendekatan psikologi itu sering mengabaikan dimensi spiritual. Disinilah tasawuf ada untuk menawarkan pendekatan secara holistik melalui tazkiyatun nafas. Taubat dipahami sebagai proses transformasi jiwa dari kelalaian menuju kesadaran dan kebebasan spiritual. Para sufi seperti Al-Ghazali, Athaillah, Ibnu Arabi, dan Jalaluddin Rumi menempatkan taubat ini sebagai gerbang utama penyembuhan jiwa atau tahapan utama dalam penyembuhan krisis jiwa yang seperti saya katakan tadi. Taubat ini sangat relevan sebagai metode sufi healing yang mengintegrasikan aspek spiritual dan psikologis. Apa sih yang akan di sini saya mengangkat empat rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian taubat dalam perspektif Islam dan tasawuf. Kemudian yang kedua, bagaimana konsep sufi healing dalam tradisi tasawuf. Kemudian yang ketiga, bagaimana mekanisme taubat sebagai sufi healing. Kemudian yang keempat, bagaimana relevansi taubat sebagai metode terapi dalam kehidupan modern. Selanjutnya tujuan dari pembahasan ini yaitu yang pertama, memahami pengertian hakikat taubat dalam Islam. Kemudian yang kedua, menjelaskan konsep dasar sufi healing sebagai pendekatan penyembuhan spiritual. Kemudian yang ketiga, mengetahui mekanisme taubat sebagai sufi healing. Kemudian yang keempat, menunjukkan relevansi dan aplikasi taubat sebagai metode penyembuhan jiwa di era modern ini. Kemudian manfaat penelitian. Ada beberapa manfaat yang kita peroleh dari pembahasan kali ini. Yang pertama, memahami taubat sebagai terapi penyembuhan jiwa atau sufi healing. Kemudian yang kedua, membersihkan hati dari dosa, rasa bersalah dan beban batin. Kemudian mengurangi kecemasan, depresi, dan krisis makna hidup. Kemudian mengembalikan manusia pada fitrah dan kedekatan kepada Allah. Kemudian yang berikutnya, membangun keseimbangan antara kesehatan spiritual dan psikologis. Dan yang terakhir, menjadi alternatif pendekatan healing yang lebih holistik. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian taubat dalam Islam. Secara etimologis, kata taubat ini berasal dari kata bahasa Arab yaitu taubatan yang berakar dari kata tabayatuhu. Tabayatuhu ini artinya dalam tasrif itu artinya kembali. Kemudian taubat secara terminologis atau secara istilah itu dalam Islam berarti kembalinya seorang hamba kepada Tuhannya. Kembalinya seorang hamba dari Tuhannya dari perbuatan atau sesuatu yang tercela menurut syariat kepada sesuatu yang terpuji. Dari sini bisa diartikan bahwa taubat itu kembalinya seseorang ketika telah melakukan dosa atau telah melakukan hal-hal yang tidak terpuji kepada hal-hal yang terpuji, begitu singkatnya. Pembahasan kedua, konsep sufi healing dalam Islam. Sufi healing ini berasal dari dua kata, sufi dan healing. Sufi ini
artinya itu upaya mendekatkan diri kepada Allah, dan healing itu artinya penyembuhan, pengobatan, pemeliharaan. Nah, di sini healing di sini itu bukan hanya berarti penyembuhan fisik atau tubuh saja, tetapi juga psikis. Nah, proses penyembuhan ini itu bersifatnya internal, jadi membutuhkan kesungguhan dan pengalaman spiritual dalam dalam tasawuf. Healing ini tuh ada 3 tahapan. Yang pertama, takhalli atau membersihkan jiwa. Kemudian ada yang kedua, tahalli, menghiasi dengan kebaikan. Jadi yang pertama itu membersihkan jiwa. Jadi kita bersihkan hati kita dari hal-hal yang buruk seperti riya, sombong. Terus setelah dibersihkan hati itu tadi, menghiasi dengan kebaikan. Setelah membuang keburukan-keburukan di dalam hati kita, kita isi dengan bersyukur, terus bersedekah dan yang lain-lain. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu tajalli, mendekat dan merasakan kehadiran Allah. Nah, metode Sufi healing ini ada banyak, bukan hanya taubat saja. Ada zikir, muraqabah, muhasabah, sholat, terus kholwat, tawakal. Nah, lalu para ulama Sufi mengatakan bahwa salah satu metode Sufi healing yang menjadi fondasi dalam kesembuhan jiwa manusia itu ada di taubat ini. Mekanisme taubat sebagai metode Sufi healing. Jadi tahapan-tahapan taubat sebagai metode Sufi healing itu ada 6 tahapan. Yang pertama, kesadaran atau al-yaqrah dan sadar diri. Jadi tahapan yang pertama itu bagaimana seorang manusia itu sadar bahwa dia telah melakukan hal-hal yang tercela, hal-hal yang tidak terpuji. Kemudian yang kedua, penyesalan atau nadamah. Nah, di nadamah ini di mana seorang manusia ketika sudah sadar bahwa dia telah melakukan hal-hal yang tercela, dia menyesal. Oh, seharusnya aku tidak melakukan hal-hal seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu penghentian dosa. Nah, yang ketiga ini setelah sadar dia telah melakukan dosa, kemudian menyesal, kemudian yang ketiga ini menghentikan dosa. Jadi dia tidak melakukan dosa yang sama. Nah, kemudian tahapan yang keempat, setelah tidak akan melakukan dosa yang sama, dia berkomitmen atau mempunyai niat yang kuat untuk tidak mengulangi dosa yang telah dilakukan kemarin. Kemudian yang kelima, memperbaiki diri atau islah. Nah, di sini tahapan sebelum akhir, yaitu perbaikan diri, di mana seorang itu ketika melakukan dosa, dia sudah sadar, dia sudah menyesal, dia sudah berkomitmen untuk tidak melakukan itu lagi. Dia memperbaiki diri, seperti jika kemarin tidak sholat, maka hari ini dia sholat. Nah, kemudian tahapan yang terakhir yaitu mendekatkan diri dengan Allah, yaitu qurbah. Nah, relevansi taubat sebagai terapi. Nah, dalam psikologi modern ada psikologi positif yang dicetuskan oleh Seligman. Nah, taubat ini membantu self forgiveness atau menerima kita di masa lalu atau penerimaan diri. Nah, kemudian konsep yang kedua yaitu spiritual bypass yang dicetuskan oleh John Billwood. Nah, taubat ini kenapa taubat ini relevan dengan dunia modern, karena taubat ini itu bukan pelarian, tetapi meningkatkan kesadaran diri. Kemudian ada psikologi spiritual atau pargamen. Nah, jadi praktik taubat ini itu meningkatkan resiliensi menghadapi trauma, krisis hidup, kecemasan gitu.
Oke, nah selanjutnya, eh, kenapa taubat ini relevan dengan konsep psikologi modern? Karena Sufi healing ini mudah diterima secara kultural dan efektif di pesantren. Kemudian elemen terapik taubat, pengakuan kesalahan, rasa beban, komitmen, hubungan sosial. Terus dampak neurobiologis pada terapi taubat ini tuh bisa menurunkan stres atau kortisol, kemudian meningkatkan serotonin dan dopamin, dan memberikan ketenangan dan keseimbangan jiwa. Oke. Jadi kesimpulannya, taubat dalam perspektif Sufi ini itu merupakan penyembuhan jiwa dengan kembali kepada Allah melalui hati yang bersih dan penuh penyesalan, dan berkomitmen untuk tidak melakukan hal tersebut kembali. Taubat tidak hanya berarti meninggalkan dosa, tetapi juga mencakup penyucian hati, perbaikan diri, serta pembaruan hubungan spiritual dengan Tuhan. Dalam praktiknya, taubat mampu mengobati luka batin, mengurangi kegelisahan dan rasa bersalah, serta menumbuhkan ketenangan dan harapan, serta menumbuhkan penerimaan terhadap diri di masa lalu. Para sufi memandang bahwa dosa itu membuat hati gelap dan gelisah, sedangkan taubat menjadi cahaya yang membersihkan dan mengembalikan manusia pada fitrahnya. Oleh karena itu, taubat bukan sekadar ritual keagamaan, tetapi juga terapi spiritual yang membawa pada kedamaian jiwa dan kedekatan dengan Allah. Oke, mungkin sampai di sini saja bahasan kita pada sesi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.